Umat Nasrani bangga dengan salamnya, umat Hindu pun bangga dengan puja dewanya. Maka kita sebagai umat Muslim harus lebih bangga dengan salamnya. Assalamu alayka, assalamu alaykuma, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam 'aqidah wa ja'alal Qur'ana imamah wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatan hasanah lil alamin rahmah wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah bi Pancasila falsafah wa bi undang-undang dasar asasa min Sabang ila Merauke wilayah wa muhandis Insinyur Soekarno ila Insinyur Joko Widodo Ru'asa al-Jumhuriyah wal Mustaqbal Prabowo Subianto bimasyiatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah, Rob yang tak terlihat oleh mata orang yang memandang, yang tak tergambar oleh bayang-bayang orang yang membayangkan. Salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the first and the best man. Seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pejabat tanpa remunerasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Siti Aminah. Tak lain dan tak bukan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali ya Rasulullah ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya habiballah. Kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan. Indonesia merupakan negara keberagaman, negara yang kaya akan perbedaan dari keberagaman bangsa, suku, budaya, bahkan agama. Di satu sisi, keberagaman menjadikan Indonesia negara yang unik dan juga menarik. Akan tetapi, apabila tidak dikelola dengan baik, tidak diolah dengan cerdik, keberagaman dapat menjadi sumber potensi konflik. Konflik antar umat beragama dapat menjadikan rasa sedih, khawatir, was-was yang berkecamuk pada hati yang terusik dan menjadikan tempat ibadah sebagai sarana potensi konflik. 17 Juli 2015, pembakaran masjid di Tolikara, Papua. Hari di mana seharusnya menjadi fitri yang bahagia, rusak karena konflik agama. Inilah yang meruntuhkan dasar dan falsafah negara, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqna
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kaum laki-laki dan perempuan, lalu kami menjadikan darinya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu mengenal. Pemuda pemimpin bangsa, dari ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada manusia bahwa Ia telah menciptakan darinya satu jiwa dan menjadikan darinya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar terjadi saling mengenal di antara mereka. Maka tak pantas bagi kita, tak pantas bagi generasi muda untuk ledek-ledekan, untuk permusuhan dalam bingkai keberagaman. Imam Ahmad meriwayatkan dari Fatimah binti Al-Mundhir, dari Asma binti Abu Bakar, ia berkata, ibuku akan datang kepadaku, akan tetapi ia masih dalam keadaan musyrik. Lalu Asma bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku ingin datang kepadaku ya Rasulullah, akan tetapi ia masih dalam keadaan musyrik. Apakah aku harus menjalin tali silaturahmi dengannya? Dan Rasulullah menjawab, ya, jalinlah silaturahmi dengannya. Pemuda pemimpin bangsa, sebuah keberagaman harusnya kita jadikan sebagai sarana untuk memperkuat kesatuan dan kesatuan bangsa, bukan malah menjadi isu yang membuat kita pecah dan tidak bertegang rasa, membuat kita terombang-ambing di ambang bencana. Maka dari itu, marilah kita sebagai generasi muda, kita jadikan Indonesia menjadi negara yang tidak buta akan bangsa, tidak buta akan falsafah dan dasar negara. Kita jadikan Indonesia sebagai negara yang memperkuat Bhinneka Tunggal Ika dan mempersatukan persatuan Indonesia dan bertegang teguh pada ketuhanan yang Maha Esa dan selalu berpegang pada Pancasila. Maka inilah dari saya. Wahai hadirin, saya undur diri dari panggung ini. Mungkin kali ini sampai di sini. Semoga ketemu lagi. Semoga ketemu lagi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Unzur maqala wala tansa man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan dan jangan lupakan siapa yang berbicara. Saya Noval Gozi, SMA Darul Quran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.